وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا وابننا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حد النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, wa'lam anna haddal kalami fima la ya'nih an tajlisa fatahki min ahwalika fi asfarika minal jibal wal barari wal bihari allati ra'aitaha ma la kajiba fih. Dapatlah. Dahlah. Pak Haji dapat. Kata Imam Al-Ghazali, dan ketahui olehmu bahwa had atau batas perkataan pada barang yang tidak memberi faedah di dalam akhirat itu, yaitu bahwa engkau duduk dengan seseorang, maka engkau berkisah atau bercerita daripada kelakuanmu di dalam pelayaranmu daripada bukit dan daripada daratan. Artinya di dalam pelayaran, di darat itu melewati gunung-gunung lah, bukit itu gunung, dan melewati daratan-daratan. Nah, dan lautan itu kalau bawa kapal, dan barang sebagainya yang engkau lihat akan dia di dalam perjalanan tersebut, di dalam pelayaranmu itu, yaitu perkataan yang tiada berdusta di dalamnya. Bujur perkataan itulah, tetapi tidak ada faedahnya dikatakan atau diceritakan kepada orang lain berkaitan dengan faedah akhirat. Nah, ini jadi Imam Ghazali termasuk perkataan yang sia-sia. Nah, kita menceritakan perjalanan kita, wan orang lah, perjalanan. Nah, lain kalau umrah itu kan ibadah. Ini perjalanan di gunung, di darat, di laut. Lalu kita bercerita, kawan-kawan. Nah, itu hanya kabar lah, keindahan dan sebagainya, tapi tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini termasuk batasan-batasan yang kalimat sia-sia menurut Imam Ghazali. Bujur semua yang dia itu kada dusta. Nya perkataan-perkataan kita yang disuruh kawan itu berpendir awan kita, yang perkataan itu mendorong kita selalu hobi atau senang beribadah. Ucapan-ucapan kawan kita tuh, nah, apabila dia berbicara, maka sifatnya nasihat untuk memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud.
Karena tadi ucapan kita tuh bukan berarti keluar begitu saja dari mulut kita, semuanya ada jawaban. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Usuluddin, wa min jumlati ma la ya'ni hikayatul asfar wa ahwalil at'imatil bilad wa adatihim wa ahwalin nas wa ahwalis sana'at wa tijarat wa huwa jumlatu ma taran nasa yakhuduna bih. Artinya, dan setengah daripada perhimpunan perkataan yang tidak memberi manfaat di dalam akhirat itu, yaitu bercerita atau berhikayat. Nah, itu hikayat artinya bercerita lah. Nah, memendir kita nih kawan-kawan. Yaitu berhikayat kelakuan pelayaran dan kelakuan makan yang di dalam negeri itu yang kita lewati itu. Kita singgah di suatu negeri atau di mana saja, berkisah tentang makanan di negeri itu lah, berkisah dan menghikayatkan akan adat mereka itu di negeri yang kita lewati, dan menghikayatkan segala kelakuan manusia dan menghikayatkan segala kepandaian manusia dan menghikayatkan segala perniagaan manusia, yaitu segala perkara yang engkau lihat akan kebanyakan manusia, masuk membicarakan di dalamnya itu. Nah, jadi semua itu tidak ada berfaedah untuk akhirat, maupun kita nang memendir atau orang nang mendengar. Nah itulah. Nah, misalnya kita kalau umrah, nang kada perlu diceritakan nyaman benar makanannya, nyaman benar keguringannya. Itu kada perlu. Makan dan guring ada di wadah kita. Nang diceritakan tuh bagaimana kelezatan ibadah kita di sana. Kalau perlu kita di sana tuh sempatkan mengqadha, pengkada hutang kita kalau kebanyakan Allah Ta'ala sembahyang. Yalah. Satu kali sembahyang kada sana sama 100.000 nilai pahalanya. Mudah-mudahan kita kawa nang belum bahaji nang umrah gunakan ini. Nang kedua gunakan mengkada puasa. Nang kita banyak mana tahu hutang bare ya kada. Umur 20 masih kada puasa kita. Nah, ini kesempatan. Itu nang hendak diceritakan karena itu membangkitkan perasaan untuk beribadah. Jadi ada manfaat orang kita maupun orang yang mendengar. Kalau kita berkisah cerita makanan, nyamannya perjalanan, itu kada perlu. Jadi kelezatan ibadah di sana boleh diceritakan supaya kelezatan di sana itu dibawa ke rumah berlanjut. Karena sana kan penuh berkah. Satu kali salam sekali mengkadakin 100.000. Kalau di Madinah kan 1.000 mengkadak itu. Jadi ukuran hutang kita tuh punah dari aspek pahalanya. Sekali aja mengkada puasa punah dah di Makassar 100.000 berapa tahun dah. Sedangkan oleh itu kadar kan 83 tahun aja. Nah itu keuntungannya kita putar di sana. Kada kita tuh sembahyang subuhnya mengkada kena zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, luar biasa tuh. Kada ada gawian di sana. Jangan aku pikir macam-macam itu ini. Beribadah aja tujuan ke sana tuh. Karena tempat yang penuh berkah, tempat pahala yang luar biasa. Kemudian puasa itu juga kawa sekali barang mengkada, ya kan di sana sekali aja mengkawa. Kada ada gampangan pahalanya. Punah hutang kita tuh punah dari aspek pahala. Mudah-mudahan kita kalau menggawi. Nah, tuh niat bila diniat mau dikabulkan Allah, kawa tuh menggawi kena. Kawa menggawi. Nah, tapi pasang niat dulu. Jadi kita jangan berkisah makanan nyaman, berkisah guring nyaman, kada perlu itu. Di sini gini, mungkin nak di hotel yang nyaman kau aja juga, makan nak nyaman kau juga. Nah, itu artinya cerita yang diceritakan yang bermanfaat. Tapi kadang itu bang, misalkan
Kadang-kadang dikisahkan ini apa? Ya tadi raminya aja. Nah, jadi asarnya ibadah tuh kadadak. Dan yang tukang bawa kada madahi juga itu lah. Nang membawa nih kada madahi juga nang itu. Mestinya dipadahi. Nah itu binasa lisan yang pertama. Nah, kata-kata kita bercerita yang tidak ada manfaatnya, maka itu bagian cerita yang tidak berfaedah untuk akhirat. Al-afatu saniyatu fudulul kalam. Kebinasaan lidah yang kedua yaitu berlebih-lebih perkataan, yaitu mengarang-arang perkataan yang lebih daripada sekira-kira hajat, yang terkaya daripadanya hajat. Nya rame bang lah, rame. Maulah pendir ini rame. Katujuh juga. Nah, tapi mudah-mudahan berarti kita membaca ini, nah mudah-mudahan. Nah, tak kurang-kurang juga. Kada kapang langsung bagamatan. Nyepilah kada tahu kada kawa. Nah, jadi harus ilmu dahulu apa aja harus ilmu badahulu. Nah. Kata atau Ibnu Abi Rabbah rahimahullah taala, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam wa min hadzal jinsi ay yaqula Allahumma khzi hadzal qalba masalan. Artinya bahwasanya adalah orang yang ada dahulu-dahulu daripada kamu itu benci mereka itu akan yang berlebih-lebih daripada perkataan. Dan setengah daripada jenis perkataan yang terlebih itu bahwa mengata seseorang, hai Tuhanku, jahati ulihmu akan anjing ini dan barang sebagainya. Apa manfaatnya mendoakan anjing supaya mati? Adalah manfaatnya. Ada manfaatnya kalau itu semacam itu perkataan bentuk doa, apalagi mendoakan kawan, nang ada bagus. Nabi aja mendoakan orang kafir turun ayat menegur. Orang kafir itu kalau di macam-macam itu kalinya mengganggu kita, karena itu barangnya sudah ada dan barang itu dicipta oleh Allah. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, kata Allah surat At-Tagabun. Kata kok dia apa? Orang kafir itu asal jangan mengganggu kita. Inya terdahulu dicipta Allah, makanya nyata banyak lah. Selama inya bagus dan kita kada boleh mengganggu kita. Menyumpahi orang kafir salah adanya. Siapa tahu ya di ujung hidupnya kita dapat petunjuk masuk Islam. Nah, ini seumpama mendoakan anjing salah adanya. Didoakan supaya mati. Nah, ini perkataan yang pudul. Perkataan yang berlebih-lebih yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya dan untuk akhirat. Dan orang yang mendengar pun kada kau ambil manfaat. Itu yang dimaksud Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang dicipta Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaat. Walaupun benda yang dicipta itu kada cocokkan kita, tapi yang lain memberi manfaat. Anjing kita kada boleh haram, nang lain memberi manfaat. Nang memberi manfaatnya makhluk Allah juga, misalnya orang kafir. Makhluk Allah juga. Allah itu bersifat kasih di dunia ini secara umum. Ini orang-orang yang sudah diberi taufik oleh Allah menjaga lisannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amsakal fadla min lisanih wa ampakal fadla min malih. Rasulullah bersabda, satu kelebihan yang besar bagi seorang yang menahan lidahnya itu daripada perkataan yang berlebih-lebih. Dan kita kawalah hadis Nabi. Satu kelebihan yang besar bagi seorang yang menahan lidahnya itu daripada perkataan yang berlebih-lebih. Dan membelanjakan seseorang tadi akan hartanya yang lebih daripada hajatnya. Kawa juainya
membelanjakan hartanya jangan pudul, jangan berlebih-lebih daripada hajat dirinya. Karena harta itu bila berlebih-lebih berhajat dirinya dan keluarga, ada lagi kesempatan keluarga, ada lagi untuk orang lain. Sedangkan Allah memberitahukan kita, harta kita yang banyak tuh ada hak-hak orang yang lain. Siapa? Barangkali acil kita, memerintah kita yang miskin, ya kan? Waladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Nah, jadi harta itu selalu bermanfaat. Kada sia-sia yang diberi Allah. Ada jalurnya. Karena kita kada boleh boros, kada boleh berlebih-lebih. Mudah-mudahan kita beri taufik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma kana yazunnu ay yabluga bihi ma balagat yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajula yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala ma kana yazunnu ay yabluga ma balagat yaktubullahu ta'ala lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya berkata ia dengan satu kalimat daripada perkataan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, padahal tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia perkataannya yang satu kalimat tadi beberapa pahala yang didatangkan akan dia yang berkata satu kalimat disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan dia kalimat yang beberapa pahala tadi, beberapa keridaannya Allah hingga hari mendapati ia akan Allah sampainya mati lah dapat satu kata, tapi kalimat yang dikatakan ini mendapat ridha dari Allah. Nah, ini artinya disuruh berhati-hati. Nah, ini khabariyah namanya ceritanya, tapi barangkali maknanya insya'iyah. Apa arti insya'iyah? Jangan sekedar mendengar kita kalimat ini, tapi kita berupaya untuk mencapai apa yang dihabarkan oleh Nabi. Satu kalimat bisa menjadikan dia sampai dia akhir hayat mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat. Sebaliknya, dan bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya ia berkata-kata satu kalimat daripada perkataan yang membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia kalimat tersebut. Ini ancaman yang tiada ia menyangka perkataan itu bahwa sampai dengan dia beberapa siksa yang didatangkan akan dia disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan dia perkataan yang dimurkai Allah tadi, kemurkaan hingga hari kiamat. Satu kalimat juga. Ini kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita minta ampun Allah Ta'ala. Nang kita nih kada tahu lah, bepandir yang dahulu-dahulu itu ya kada. Minta ampun selesai sudah diampuni karena kita kada tahu. Bila barang kada tahu tuh diampuni. Tapi pun sudah tahu, berniat mengamalkan dan berniat menjaga lisan. Luar biasa ancaman lah. Satu kalimat saja. Menyuruh kebaikan satu kalimat. Pahalanya dapat. Menyuruh setengah kalimat kejahatan dapat juga dosanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yatakallamu bil kalimah yudhika biha julasa'ahu yahwi biha pinnar ab'ada minas sara. Artinya bahwasanya seseorang laki-laki sesungguhnya ia berkata dengan satu kalimat yang membawa tertawa-tawa dengan dia kalimat itu akan orang yang sama-sama duduk dengan dia itu. Nah, luar biasa ini ancamannya nih lah. Nah.
dijatuhkan dengan dia kata-kata itu ke dalam neraka terlebih jauh ke bawah daripada bumi yang ketujuh yang di bawah sekali. Jadi akibat kita berpandir nang lucu-lucu, orang nang mendarakan tertawa. Apalagi nang dipandir ini dusta. Berlucunya tuh dusta ma'ala biu lah. Lalu nang mendengar ini tertawa, apa ilatnya jadi ancamannya nih gana? Kita nih berdusta, orang nang tertawa itu kada ingat awan Allah. Orang yang tidak ingat awan Allah itu dosa besar. Nah ini, itu disebut dalam Al-Quran. Bila hati kita nih lalai awan Allah Ta'ala itu dosa besar. Makanya kita sering meminta ampun hati yang lalai, hati yang selalu berdosa kada ingat Allah. Wala takun minal ghafilin, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu lalai awan aku ya Allah. Nang tukang jadikan ikam, memberi rezeki, semuaan. Jangan lalai. Terlebih-lebih di dalam sholat. Di luar sholat pun kata Imam Ghazali upayakan jangan lalai. Jadi termasuk dosa besar orang yang lalai. Karena jadi dosa besar apa kita kada sadar. Kita kada sadar terus menerus. Makanya oleh ulama-ulama sufi kalau minta ampun apa dosa hati, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, satu persatu minta ampun. Kadang astagfirullah secara umum aja minta ampun satu persatu, terutama lalainya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebinasaan lisan yang kedua. Maka kadang-kadang rajinlah bila baca ramah alasan itu supaya jangan ngantuk di masjid pulang. Kalau tak baca hadis tuan guru ini pasti kada wani lagi. Asal tak baca nang balu lucu nih. Ada wani, munya wani itu berarti menentang kada memakai. Sampai Abu Bakar kan melumu batu. Ayo bayangkan, sidin sudah dijamin supaya mengurangi bepandir melumu batu. Orang-orang yang sudah hebat masih berupaya menjaga lisan. Al-afatus salisatu al-haudu fil batili wa huwal kalamu fil ma'asi. Kebinasaan yang lidah yang ketiga yaitu masuk berkata-kata di dalam yang batil dan yaitu berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat seperti menghikayatkan segala kelakuan perempuan yang halat. Perempuan yang halat mengisahkan tentang keelokannya. Yang halat itu artinya yang boleh dikisahkan dengan kawan. Lah, yuk kayak apa kawan mendengar kira-kira? Kada bergerak kada? Nah, termasuk tuh kalimatnya. Ini kebinasaan dari Imam Ghazali, kebinasaan lidah yang ketiga. Apa? Menghikayatkan segala kelakuan perempuan yang halat dan menghikayatkan kelakuan minuman arak dan menghikayatkan segala tempat pekerjaan yang membawa kepada fasik. Nah, semuanya itu kada boleh lah. Itu membinasakan lidah. Dan kepada yang tersebut itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala padahal menghikayatkan perkataan orang yang di dalam neraka dengan firman-Nya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, surah Al-Muddatsir ayat 45. Dan artinya adalah kami masuk berkata-kata akan perkataan yang batil dan perkataan yang maksiat bersama orang-orang yang memperkatakannya.
Artinya orang-orang nang di dalam neraka. Akibat perkataan yang batil, bertobat kada sempat. Ya, kuncinya tobat saja. Pilihnya bertobat, sempat. Makanya garing itu hikmah lah. Garing itu hikmah. Kita sempat bertobat. Coba mati kunyo, bertobat kada sempat. Nah. Jadi hikmah. Tanda Allah Ta'ala sayang lawan kita. Bila garing itu. Lalu ingat Allah Ta'ala. Tobat. Dan lagi sabda Nabi SAW, a'zamun nasi khataya yaumal qiyamah aksaruhum khawdan fil batil. Artinya yang terlebih besar kesalahan pada hari kiamat itu orang yang membanyakkan masuk di dalam perkataan yang batil, yakni orang yang membanyakkan menghikayatkan perkataan yang maksiat. Nah, itu yang paling besar dosanya lah. Kada sempat bertobat. Menggawian sudah lah. Gawian kada kawa kada bakar ramput. Bila kada bakar ramput kada rami. Dan kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aksarun nasu junuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi maksiatillahi ta'ala. Artinya orang yang terlebih besar dosanya pada hari kiamat itu yaitu orang yang membanyakkan perkataan pada maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak perkataan yang dilarang diucapkan bebas. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, wa yadkhulu fihi al-khawdu fi hikayatil bid'ah wal majahid al-fasidah wa hikayati ma jara min qitalil sahabah ala wajhin yuhimu at-ta'na fi ba'dihim fakullu jalika batilun wal khawdu fihi hawdun fil batil. Dan termasuk pula di dalam perkataan yang batil itu yaitu masuk di dalam berhikayat perkara-perkara yang bid'ah. Nang kada ada di agama lah dipandir nih. Berkisah-kisah pelajaran nang macam-macam lah. Tapi kada ada di dalam hadis Quran dan perkataan ulama. Wah ini banyak benar nih. Nah, macam-macam pelajaran dan menghikayatkan segala mazhab yang fasid, yang rusak, dan menghikayatkan perkataan yang terlalu daripada kelakuan perang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setengahnya dengan setengahnya atas jalan yang membawa kepada mencela akan setengah daripada mereka itu sahabat. Maka sekalian yang demikian itu batil dan masuk berkata-kata di dalamnya itu yaitu perkataan yang batil lagi haram. Jadi kalau orang bercerita tentang sahabat, cerita nang kurang bagusnya kita jangan umpat. Itu sudah memang sunnatullah seperti itulah. Nah, tapi semua sahabat itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 sahabat itu dijamin sudah, walaupun dalam perjalanannya bermacam-macam. Jadi kita kada perlu, cukup sekedar tahu apa yang terjadi di zaman sahabat. Karena itulah di dunia namanya cobaan demi cobaan. Walaupun kepada sahabat pun ada cobaan. Itu kebinasaan lisan yang ketiga. Al-afatur rabi'atu al-mira'u wal mujadalah. Kebinasaan yang keempat itu yaitu al-mira'u, yakni mencela akan perkataan orang dan mengingkari akan dia, dan mujadalah yakni membantahi akan perkataan orang dengan dalil supaya ia menang dan supaya ia kalah orang dan supaya kalah orang. Inya supaya menang dan orang supaya kalah. Itu maksudnya berdebat itulah. Maka yang demikian itu haram dan ditegahkan oleh syara seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan patukhlipuh. Di situ apa barisnya? J. Patukhlipah kah atau khlipoh kah? Itu jawab. Ada di lain patukhlipah. Nasab. Artinya jangan engkau cela akan perkataan saudaramu. Dan jangan engkau mungkir akan dia perkataan saudaramu, dan jangan engkau bersanda-sanda, dan jangan engkau bersanda-sandakan akan dia, dan jangan engkau berjanji akan dia akan sesuatu janji, maka engkau menyalahi akan janji itu. Itu hadis Nabi ya, yang berkaitan dengan apa? Mujadalah tadi. Jadi kita jangan selalu mengingkari perkataan kawan yang sifatnya menjadi apa? Mujadalah, bertengkar. Karena orang bertengkar itu pasti tujuannya hendak menang. Pasti niatnya mengalahkan kawan. Di situ ada timbul akunya, keegoannya. Itu yang tidak boleh berdebat. Ya. Apalagi masalah agama, didapatkan perbedaan mazhab, kada usah berdebat, kada boleh. Pasti bila berdebat tuh merasa kalau ini merasa yang paling benar. Nah, merasa paling benar tuh jadi salah benar. Nah, itu dilarang Nabi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu ta'ala lahu baitan fi a'lal jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Artinya barang siapa meninggalkan mencela akan perkataan manusia, artinya berdebat maksudnya, dan tiada membantahi ia akan dia, padahal ia benar, padahal ia di pihak yang benar. Jakainya tuh mengaras, inya menang, tapi inya kada mau. Nah, niscaya memperbuat oleh Allah Ta'ala baginya akan rumah di atas surga. Nah, perdebatan ada, dan inya di pihak menang, tapi inya menolak perdebatan itu kada mau, maka Allah bangunkan rumah di atas surga. Ini di pihak nang benar. Dan barang siapa meninggalkan akan mencela perkataan manusia dan meninggalkan akan membantahi akan dia manusia, padahal ia tiada benar di pihak yang salah, niscaya memperbuat oleh Allah Ta'ala baginya akan rumah di tepi surga. Nah sama, nya di pihak yang salah, tapi nya mundur kada mau. Kada usah apa istilahnya. Nang wahini apa tuh? Nampil ada juga permasalahan dibawa ke anu, apa nah? Yang bertengkar berdebat tuh apa? Jadi anu aja, berdamai aja, ada usah bermacam-macam, bawa berdamai aja. Nya kedua-duanya kada nang bujurnya, nang salah kada bujur, nang benar kada bujur. Kedua-duanya tuh dilarang oleh Nabi, sampai kah? Hah? Sampai. Nah, jadi kita malam ini sampai membaca binasa lisan yang keempat lah. Jadi di dalamnya bermacam-macam kalimat dan ucapan yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan, apalagi perkataan kita itu menyakiti manusia lah secara umum. Apa saja, walaupun orang salah juga lah. Jangan kita ucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan orang. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah. Kalau orang salah wan kita, jangan kita sambat macam-macam. Itu terima dan itu anggaplah ujian kita. Nah, cerita sedikit. Nabi kita tuh punya pembantu Anas lah. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu rancak salah juga. Sidin begawi wan Nabi nih. Rancak benar salah tuh. Tapi Nabi kada pernah kenapa ikam jadi kita? Kada pernah. Kada mau nang ada tuh memberikan nasihat. Kenapa Jasidin?
ada kena, tapi liwat pun kita sudah. Di situ kalimatnya apa biqaddar. Karena sudah Jasidin aku kada menagur karena gawiannya nang salah itu sudah takdir dari Allah. Nah, semua yang terjadi daripada sahabat-sahabat hadam-hadam Nabi itu kada pernah Nabi menagur, tapi memberikan nasihat. Kayak itu juga kita kalau orang membuat jahat lawan kita, berikan nasihat saja. Itu bagian ujian lawan kita. Nah, itu tadi ujiannya. Tapi jar Nabi nih. Kalau budak ini sudah kada masuk jual aja sih, Din. Kalau kita apa? Ampihi, boleh diampihi. Kalau sudah kada cocok lagi diampihi aja. Kalau Nabi suruhin jual. Jual aja budak tuh kada masuk. Nah, kalau kita berarti kita boleh maampihi. Nah, ya toh. Ujiannya itulah. Munya kau menahan itu sifat Rasulullah toh. Mudah-mudahan lah apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu kita dan kita berniat untuk mengamalkan supaya niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni ucapan-ucapan perkataan kita yang dahulu-dahulu yang kita kada tahu lagi kisahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita lahir dan batin, dosa anak istri kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah